Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat untuk ABNI dan Umida selaku pengasuh pesantren seperti Melare Bani Kidah. Tak lupa juga untuk kedua orang tua yang ada di rumah, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Tak lupa juga untuk jajaran para guru-guru, para pengurus serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadina Oleh Fitri Ayer dari kelas 9 MTS Al-Quran Melare Bani Kidah. Di sini saya akan membahas tentang bab ke-6 dari kitab Sulamu Taufik. Sebelumnya bagaimana kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allah Akbar. Nah, jadi di sini kan kita akan membahas bab ke-6 dari kitab Sulamu Taufik. Pertama kita akan bahas tentang syarat-syarat suci. Nah, jadi syarat-syarat bersuci itu kita yang pertama itu harus beragama Islam dan tamis, dan tidak ada yang menghalangi air itu untuk mengaliri. Dan airnya tuh masih suci, jadi belum kejatuhan najis apapun. Nah, tapi jikalau kita sudah tidak memiliki air sama sekali atau air di tempat kita tuh minim, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Itu kalau udah emergency banget, benar-benar nggak ada airnya. Yang pertama ada syarat-syarat. Yang pertama itu udah masuk waktunya sholat. Yang kedua najisnya itu udah hilang. Dan yang ketiga itu tahu arah kiblat. Nah, tidak sah bersucinya jika yang bersuci itu misalnya orang-orang kafir. Nah, karena orang-orang kafir itu tidak memiliki hak untuk beribadah. Nah, kalau misalnya air yang tidak mustakmal atau yang kurang dari 2 kulah, yaitu misalnya dia itu sudah dipakai, jadi kita tuh boleh tayamum gara-gara itu. Soalnya itu ada yang tidak merubah air, yang tidak merubah najis, yaitu jadi boleh mengambil air yang tidak kejatuhan najis yang tidak dapat dimaafkan. Air yang bisa buat bersuci itu air yang tidak tercampur sesuatu dan airnya itu jelas. Jadi kita tahu air ini jelas bersihnya, jelas sucinya karena dia tidak kejatuhan apapun. Jadi kita akan membahas tentang sesuatu yang haram dilakukan bagi orang-orang yang berhadas. Haram bagi orang-orang yang berhadas itu melakukan sholat, karena itu ibadah yang harus kita bersuci. Gak boleh juga kita misalnya tawaf di Ka'bah, gak boleh. Orang kalau misalnya udah kentut aja, itu tawafnya berarti harus mengulang dari awal. Baca atau menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran juga itu tidak boleh. Berdiam diri di masjid. Nah, selanjutnya itu bagi orang yang junub juga sama kayak tadi, nggak boleh tawaf, nggak boleh berdiam diri di masjid kayak gitu. Orang haid dan nifas juga sama, tapi orang haid dan nifas juga nggak boleh berpuasa dan tidak boleh juga bersetubuh. Artinya, apabila tentu adalah haram dilakukan di masjid, walau itikaf di masjid walaupun hanya di pagar luarnya saja. Karena masjid itu tempat suci, yang tempat untuk beribadah. Jadi jangan sampai kita tuh mengotori masjid, karena diri kita tuh kan najis ya, kotor kan, jadi nggak boleh menginjakkan kaki di sana. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Apabila ada salah kata atau penjelasan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.